Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anil Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitung kembali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kata Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya karena banyak sekali yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk harus selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah berikan lagi nikmat-nikmat yang lain. Karena Allah telah berjanji di dalam Al-Qur'anil Karim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah tambahkan lagi nikmat-nikmatnya yang lain. Begitu pula selalu salawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, karena semua telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya di setiap ahad pekan keempat ba'da subuh, di tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai ini, yaitu rumahnya, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas dan mengkaji yang berkaitan dengan siratun nabawiyah, yaitu sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir pertemuan kita yang lalu, kita telah sampai pada pembahasan tentang beberapa kejadian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensepakati perjanjian Hudaybiyah, yang mana sudah kita sampaikan bahwasannya perjanjian Hudaybiyah salah satunya kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Quraisy harus genjat senjata selama 10 tahun, tidak boleh ada yang saling serang menyerang. Begitu pula salah satu daripada kesepakatan perjanjian di Hudaybiyah bahwasannya kaum muslimin yang pada saat itu dihadang oleh orang-orang musyrikin Quraisy di tempat yang disebut dengan Hudaybiyah, tidak boleh masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah dalam rangka melaksanakan umrah. Mereka melarangnya dan mereka mengatakan, kalian wahai kaum muslimin baru boleh masuk untuk melaksanakan umrah pada tahun depan. Dan ini kejadiannya perjanjian Hudaybiyah ini yaitu di tahun 6 Hijriyah. Artinya 6 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Itu nama tahun Hijriyah. Jadi kalau kita mendengar tahun Hijriyah, berarti patokannya adalah Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Sehingga kalau kita mengatakan 1 Hijriyah, artinya sudah 1 tahun Rasul hijrah. 2 berarti sudah 2 tahun Rasulullah hijrah. Berarti sekarang 1443 tahun Hijriyah. Maksudnya sudah 1443 tahun yang lalu Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ini biar kita paham, apa itu tahun Hijriyah. Banyak orang ketika ditanya, apa maksud dari tahun Hijriyah? Ya maksudnya Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Tinggal dilihat berapa angkanya. Kalau 1 berarti 1 tahun, kalau 2 berarti 2 tahun, dan seterusnya. Nah, perjanjian Hudaybiyah tadi yang kita bilang 10 tahun genjat senjata, tidak boleh saling menyerang, kemudian kaum muslimin hanya boleh masuk tahun depannya, itu kejadiannya tahun 6 Hijriyah. Dan kita juga sudah sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasannya setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tepatnya di tahun 7 Hijriah, yaitu 1 tahun setelahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menggempur sebagian daripada kampung-kampung orang-orang musyrikin yang dari kalangan Arab selain daripada Quraisy. Karena perjanjian tidak boleh saling menyerang itu hanya antara Muslim Madinah dengan musyrikin Mekah. Adapun orang Arab lainnya tidak ada perjanjian damai. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menyerangnya. Dan ini hati-hati, jangan sampai kita salah paham. Banyak orang-orang yang tidak memahami sirah nabawiyah dengan pemahaman yang benar, mereka menyimpulkan bahwasannya Islam ini adalah Islam yang radikal, memang suka kekerasan. Tidak begitu pemahaman yang benar, ayuhal muslimun. Ini kejadiannya tahun 7 Hijriah, dan sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah." Perangi orang-orang musyrik secara menyeluruh sebagaimana kalian juga diserang oleh mereka orang-orang musyrik. Dan ini tahun 7 Hijriah. Maksudnya tadi apa kita bilang? Berarti sudah 7 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita hitung dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah berdakwah ketika sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Kemudian ditambah hijrahnya tadi sudah 7 tahun lamanya. 13 tambah 7 sama dengan 20 tahun baru Allah syariatkan namanya jihad. Jadi bukan Islam itu radikal suka kekerasan, bukan. Udah 20 tahun Rasulullah berdakwah dengan lisan, dengan lemah lembut, tapi tetap aja begitu saja orang-orang musyrik. Mereka membangkang, bahkan menyerang. Orang kafir pun begitu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, yaitu syariat jihad, yang mana jihad ini termasuk daripada syariat Islam, tapi jihad bukanlah yang pertama dan utama di dalam dakwah. Tetap yang pertama dan utama di dalam dakwah yang diprioritaskan, yang menjadi urgen adalah kita mendakwahkan secara lisan, secara muamalah, secara akhlakul karimah. Adapun secara pedang tetap bagian daripada syariat Islam, tapi itu kalau sudah tidak ditemukan lagi solusi jalan keluar. Udah 20 tahun. Nah, ini harus kita pahami jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang mencuci otaknya kaum muslimin melalui sirah nabawiyah yang mereka putar, yang mereka rubah. Jadi seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang suka menyerang kampung-kampung orang lain. Emang suka untuk menguasai daerah-daerah orang lain. Padahal nggak seperti itu. Udah 20 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Mau sampai kapan? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, dan Allah Subhanahu wa taala Azizun Hakim, maha bijaksana dan maha mampu atas segala apa yang Dia kehendaki. Nah, Rasulullah menyerang ke negeri Khaybar, tempatnya orang-orang Yahudi, dan berhasil ditaklukkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyerang beberapa kampung-kampung Arab lainnya yang ada di sekitar kota Madinah Al-Munawwarah yang mereka dalam keadaan musyrik, diserang dan berhasil dikuasai. Sehingga kaum muslimin pada saat itu bertambah pesat jumlah mereka. Bayangkan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah tadi. Tahun 8 Hijriah artinya cuma 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, jumlah kaum muslimin pada saat itu menjadi 10.000 orang. Yang tadinya di tahun 6 Hijriah mereka berangkat umrah, di tahun 7 Hijriah, tahun 6 Hijriah perjanjian. Kemudian tahun depan mereka berangkat umrah sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh kaum musyrikin Quraisy. Tahun depan boleh masuk. Itu jumlah mereka hanya 1.600 orang. Hanya selisih 1 tahun 2 tahun jumlah kaum muslimin sudah menjadi 10.000 orang. Subhanallah. Inilah hikmah daripada perjanjian Hudaybiyah. Karena memang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah Islam, dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terhambat 13 tahun di kota Mekah. Begitu juga selama 5 tahun setelah hijrah ke Madinah itu terhambat, banyak orang-orang yang tidak mengenal Islam, banyak dakwah ini nggak sampai kepada orang-orang. Itu semua lantaran mayoritasnya adalah orang-orang musyrikin Quraisy yang menghalang-halangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada mereka, sudah dari awal Islam ini tersebar dan sudah sampai kepada orang-orang. Tapi karena musyrikin Quraisy terus saja menghalangi, sibuk dengan peperangan dengan mereka, perang Badar, perang Uhud dan lain-lainnya. Sehingga ini hikmahnya, ketika terjadi perjanjian damai, genjat senjata di antara kaum muslimin Madinah dengan orang-orang musyrikin Mekah, sehingga dakwah Islam pun mudah untuk tersebar. Ini hikmahnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pula setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, masuk Islamlah
prajurit panglima yang sangat terkenal dari orang Quraisy, yaitu bernama Khalid bin Walid. Jadi setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, tepatnya 8 Hijriah, artinya 2 tahun setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, masuk Islam Khalid bin Walid yang digelar dengan Saifun min Suyufillah, salah satu daripada pedang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak pernah kalah di dalam medan perang. Dan memang dulu Khalid bin Walid ini adalah panglima, ya, jenderalnya orang-orang Quraisy yang dikenal ahli dalam berperang. Dia masuk ke dalam Islam sehingga dia pun menjadi salah satu daripada pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah selesai menguasai beberapa tempat, beberapa kampung di sekitar kota Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tepatnya tahun 8 Hijriah itu menulis beberapa surat kepada kerajaan-kerajaan yang jauh di luar kota Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada rajanya Romawi, rajanya Rum, Kaisar, yang disebut dengan namanya Herakl, atau bahasa Latinnya Heraklius, kalau bahasa Arabnya Herakl. Nah, itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kirim surat tadi. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai Rasulullah mengajak negeri-negeri, kerajaan-kerajaan yang besar untuk memeluk Islam. Tadi kita sudah sampaikan, ya, jangan salah paham. Ini setelah tahun 7 Hijriah dan ini setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyunya. Bukan berarti dari awal Islam memang suka perang, dari awal memang Islam suka, ya, menjajah negara lain. Tidak ada penjajahan. Perhatikan nanti bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada raja-raja kerajaan yang besar, yang mana di situ Rasulullah mengatakan aslim taslam, engkau masuk Islam dan engkau selamat dan kerajaanmu tetap milikmu. Nah, ini biar kita jangan salah paham. Islam datang bukan menjajah. Islam datang untuk menyelamatkan. Buktinya setelah negeri itu masuk ke dalam Islam, yang raja tetap jadi raja, yang gubernur tetap jadi gubernur, nggak ada dilengserkan. Oh, sekarang sudah masuk Islam berarti kamu bukan rajanya lagi. Nggak ada begitu, karena Islam tidak mencari harta dan tahta. Islam datang untuk menyelamatkan. Makanya kata Rasulullah, aslim taslam, kau masuk Islam kau selamat. Bukan aslim kemudian kau tak jadi raja lagi, bukan, ya. Nah, ini yang disalahpahami oleh sebagian raja-raja yang dikirimi surat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau memeluk Islam padahal mereka sudah yakin itu adalah Rasulullah. Apalagi kita sudah katakan bahwasannya ahlul kitab itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah, ahlul kitab mengetahui betul percis kebenaran Nabi Muhammad itu adalah nabi. Mereka tahu, disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Cuma salah satu yang membuat mereka enggan masuk dalam Islam, yang pertama karena fanatik kesukuan, yang kedua karena mereka mengira bakalan hilang harta mereka, bakalan hilang tahta mereka. Padahal tidak seperti itu Islam. Ya, Islam datang bukan menjajah, tapi datang untuk menyelamatkan. Adapun dia dulunya raja, dia dulunya orang kaya, ya sudah, seperti apa adanya, tetap orang kaya, tetap raja, tetap berkuasa. Tidak ada Islam sama sekali ingin merebut kekuasaan orang tersebut. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada rajanya bangsa Romawi, yaitu kerajaan Rum, atau disebut dengan nama rajanya Herakl. Ini namanya, tapi kalau gelarnya adalah Kaisar. Jadi nanti akan banyak kita sampaikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa gelar-gelar bagi raja di kerajaan tertentu tersebut. Contohnya seperti Najasyi. Ini antum jangan salah paham, Najasyi itu bukan nama orang, itu nama gelar raja yang menjadi raja di Ethiopia. Sekarang nama negaranya Ethiopia, kalau dulu namanya Habasyah. Sekarang namanya Ethiopia di Afrika. Nah, dulu setiap raja di negeri itu namanya Najasyi, itu gelar. Ya sama lah kalau di daerah Jawa Tengah sana, kan masih ada kerajaan kan gitu, yang Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II. Itu kan bukan nama, itu gelar. Ya, sekian baginda lah kalau gelar kita bahasa Indonesia, baginda fulan. Nah, baginda itu gelar dia, setelah gelar dia baru nama dia. Nah, ini biar kita jangan salah paham, ya, karena nanti ada kaitannya Raja Najasyi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan Raja Najasyi nanti setelah dia wafat ada penerusnya yang dikirim oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam surat untuk masuk ke dalam Islam, tapi dia nggak mau. Ini tujuan kenapa kita sampaikan di awal, biar kita tidak salah paham. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi untuk membawa surat tadi kepada raja Romawi yang bernama Herakl.
atau gelarnya namanya Kaisar. Berangkatlah ya Dihya Al-Kalbi ini. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu kerajaan Romawi itu baru saja mereka mendapatkan kemenangan yang sangat besar setelah berperang dengan kerajaan Persia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 1 sampai 5. Nah, bagi yang bisa buka Al-Qur'an, mungkin bisa dibuka biar bisa menyambung dan mengikuti kajian kita. Jadi kisahnya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Raja Hiraql, itu Raja Hiraql baru mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang sangat besar setelah mereka berperang dengan kerajaan Persia. Yang ini peperangan ini nggak main-main jemaah. Ada yang mengatakan 800.000 pasukan berperang pada saat itu. Dari Persia 800.000, dari Romawi 800.000. Saking banyaknya orang-orang yang gugur, yang mati di medan perang itu, sampai-sampai tempat medan perang tadi itu semua dibanjiri dengan darah manusia. Ini nggak main-main. Dan Persia pada saat itu kalah telak. Dan itu kejadiannya pada tahun 8 Hijriah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum? Alif lam mim gulibatir rum fi adnal ardi wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillah yansur man yasha wa huwal azizul hakim. Yansuru man yasha wa huwal azizul hakim. Ayat 1 sampai 5. Ini ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan memberikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun 8 Hijriah tadi. Dan ini sebuah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jemaah, ini jaraknya bukan dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, dan ini peperangannya terjadi di Jordan. Yang mana pada saat itu pusat kerajaannya bangsa Romawi ada di Konstantinopel atau Kistintoniah yang ada di Istanbul. Dulu ya, sekarang namanya Istanbul. Dulu namanya adalah Konstantinopel atau Konstantinia bahasa Arabnya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala alif lam mim. Ini adalah kata yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ada sebagian ulama mengatakan alif lam mim, setiap huruf, setiap kata di awal alif lam ra, alif lam mim itu adalah nama lain daripada surat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Al-muhim yang mengetahuinya makna daripada kata alif lam mim, alif lam ra dan seterusnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gulibatir Rum, kata Allah, kalah bangsa Romawi, kerajaan Rum kalah. Kemudian mereka setelah kekalahan akan menang kembali di tempat yang sangat dekat dari kalian. Di mana itu? Di Jordan. Kalau bahasa Arabnya Urdun. Jadi dikatakan Urdun itu memang nggak terlalu jauh dari kota Madinah Al-Munawwarah. Kita tahu Mekah di atasnya, kemudian Madinah, kemudian kita jalan terus ke atas akan sampai ke Jordan, dan setelah Jordan ada Palestina. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di hanya beberapa waktu saja, hanya beberapa tahun saja. Jadi orang-orang bangsa Romawi itu kalah dari orang-orang Persia. Kemudian mereka akan menang kembali kata Allah hanya beberapa tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Al-muhim antara 3 tahun sampai 7 tahun. Itu kemenangan yang Allah berikan kepada bangsa Romawi. Kemudian lil amru min qabli wa min ba'd. Dan urusan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya dan setelahnya. Artinya mereka itu pertama kalah, kemudian Allah menangkan, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menolong siapa saja yang Dia kehendaki. Kemudian dengan kemenangan bangsa Romawi, wa yauma idzin yafrahul mu'minun, orang-orang yang beriman akan berbahagia. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kejadiannya adalah pada saat itu di tahun 8 Hijriah. Jangan sampai kita salah paham. Jangan kita mengira oh ini akan datang, akan terjadi lagi, bangsa Romawi akan menang lagi, dan kemudian orang-orang yang beriman akan bahagia. Ini maksudnya bahagia bukan berarti agama Nasara itu menjadi agama yang benar, bukan. Jangan sampai salah paham. Maksudnya orang-orang yang beriman itu akan bahagia, artinya kaum muslimin itu akan mendapatkan dampak baiknya dengan menangnya bangsa Romawi. Kenapa? Karena bangsa Romawi itu adalah bangsa yang bertuhan. Mereka orang Nasara. Dulu di awal-awalnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sama, nanti kita akan sampaikan. Ya, salah satu daripada isi surat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengatakan ila kalimatin sawain bainana wa bainakum an la na'budu illallah. Marilah
agar kita sama-sama mengucapkan kalimat yang sama, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Orang Nasara, begitu juga ahlul kitab Yahudi, mereka dulu awalnya menyembah Allah. Tapi kenapa mereka dikatakan kafir? Karena mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, bukan tidak beriman kepada Allah ya. Ini biar kita tahu, orang Nasara sebelum dirubahnya Injil, sebelum mereka mengatakan bahwasannya Tuhan itu adalah 3, Bapa, Ibu, dan Anak. Sebelum itu mereka sembah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di zamannya Nabi SAW. Sehingga kalau bangsa Romawi itu menang, karena bangsa Romawi itu adalah bangsa yang bertuhan, dia punya Allah Subhanahu wa taala, dia sembah Allah. Sehingga orang-orang yang beriman, yaitu kaum muslimin di Madinah, juga mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka tidak akan membunuh karena mereka berkuasa. Kalau bangsa Romawi berkuasa, mereka tidak akan membunuh siapapun agama yang memiliki Tuhan, berbeda dengan agama yang tidak punya Tuhan. Contohnya seperti Persia. Persia itu mereka menyembah api, mereka bukan agama bertuhan. Sehingga kalau mereka yang berkuasa, pasti mereka akan membunuh semua agama yang bertuhan. Itu bedanya agama yang bertuhan sama agama yang tidak bertuhan. Ya, nah itu maksudnya. Bukan berarti kita orang yang beriman berbahagia dengan mereka orang-orang Nasara sehingga orang-orang Nasara itu agamanya benar. Bukan begitu maksudnya. Yafrahul mu'minun artinya kita mendapatkan kebahagiaan juga, karena kalau mereka berkuasa, mereka adalah orang yang memiliki Tuhan, sehingga mereka tidak akan membunuh agama yang memiliki Tuhan juga. Dan mereka semua awalnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah yang menolong, dan Allah menolong kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wallahu wal aziz wa huwal azizur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha menyayangi lagi Maha bijaksana. Nah, itu baru menang tuh bangsa Romawi. Kemudian Raja Herakles tadi, rajanya bangsa Romawi, ketika dia sudah mendapatkan kemenangan yang begitu besar, karena ini dulu zaman sekalian yang dirahmati Allah semua, kerajaan yang adikuasa cuma 2. Yang pertama Romawi, yang kedua Persia. Artinya kalau Persia sudah gugur, sudah tidak bisa lagi berkuasa, berarti dia yang menguasai dunia. Nah, itu maksudnya. Makanya Raja Herakles sangat senang, sangat bahagia. Yang mana pada awalnya mereka kalah, banyak tentara mereka yang mati. Kemudian Allah berikan pertolongan sehingga mereka menang. Nah, karena senangnya Raja Herakles tadi, Raja Herakles ini pun dia bernazar dengan mengatakan, karena telah diberikan kemenangan kepada diriku dan bangsaku, maka aku akan pergi untuk naik haji ke Palestina yang disebut dengan tempatnya orang-orang Nasara. Jadi Palestina itu ya dulu itu tempat hajinya 3 agama jamaah. Yang pertama kita Islam, karena dulu di awal-awal sebelum kita berkiblat ke Baitullahil Ka'bah, kiblat kita kemana? Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Palestina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti kiblat tersebut ke Baitullahil Haram, yaitu Ka'bah. Begitu juga tempat hajinya orang Yahudi, karena di situ tempat ibadah mereka. Mereka mengatakan para Ambiya, para nabi-nabi Bani Israel itu asal muasalnya di Palestina. Siapa? Abul Ambiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu tempatnya di Palestina, sehingga mereka mengatakan ini adalah tempat kami. Karena memang ya para nabi-nabi Bani Israel itu asal muasalnya dari Palestina, termasuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian orang-orang Nasara juga mengatakan itu tempat haji kami. Kenapa? Karena disitulah dilahirkannya Nabi Isa ibnu Maryam. Sehingga ya di Palestina itu memang ada 3 agama, bahkan di situ tempat 3 sucinya 3 agama tersebut. Nah, Raja Herakles tadi bernazar, karena saya sudah menang, saya akan pergi naik haji ke Palestina. Jadi itu tempat haji mereka. Kalau kita tempat haji kita kan di Mekah, kalau mereka ke sana. Ya, makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat sekali ya ketika kita berangkat umroh ya dan mengambil plus perjalanan ke Baitul Maqdis beberapa tahun yang lalu, itu berketepatan di bulan Desember. Ya, jadi kita berangkat umroh, kemudian selesai umroh kita berangkat ke Palestina. Begitu berangkat ke Palestina, masya Allah, semuanya kumpul di situ. Yang Nasrani kumpul di situ, yang Muslim kumpul di situ. Karena memang di situ juga ada ya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dan di situ juga ada Baitul Lahem, kata mereka orang-orang Nasara, tempat lahirnya Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam. Sehingga semua menuju ke Palestina. Taib. Berangkatlah Raja Herakles tadi. Berangkat dia. Dan ini perjalanannya dari Jordan menuju ke Palestina. Dia bernazar untuk berjalan kaki menuju Palestina dalam rangka melaksanakan ibadah mereka. Karena di situ tempat sucinya orang-orang Nasara di Palestina. Ketika perjalanan, Raja Herakles ini bermimpi.
Dia bermimpi ada orang-orang yang menaklukkan kerajaannya dalam keadaan orang-orang itu semuanya telah dikhitan. Kemaluannya sudah dikhitan. Itu isi mimpinya Raja Herakles tadi. Kemudian dia tanya kepada penasehat-penasehatnya, ya, apa maksud daripada mimpi ini? Kok ada ya sekelompok orang yang ciri-cirinya kemaluannya semua sudah dikhitan dan dia berhasil menaklukkan kerajaanku? Maka kata penasehat-penasehat Raja Herakles ini, kami tidak mengetahui manusia yang dikhitan kemaluannya kecuali orang Yahudi, kata mereka. Itu artinya berarti orang Yahudi bakal menghancurkan kerajaanmu. Maka pada saat itu Raja Herakles pun memerintahkan prajuritnya untuk menyari semua orang-orang Yahudi di negeri Syam agar dibunuh. Ini bahaya ini soalnya nih, bisa menghancurkan kerajaannya. Padahal dia baru menang nih. Ya, negeri Syam itu ada 4 dulu. Sekarang ada 4 negara, dulu 1. Apa itu? Jordan, Palestina, Suria, Libanon. Dulu itu 1 negara, namanya negara Syam. Sekarang udah pecah-pecah. Nah, disuruh cari. Wahai prajurit-prajurit, cari di mana saja orang Yahudi di negeri Syam, bunuh dan periksa sebelum dibunuh apakah dia dikhitan apa enggak. Karena ciri-cirinya harus sudah dikhitan. Dan pada saat itu memang orang Yahudi adalah orang-orang yang berkhitan, dan khitan ini memang ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitan pada usia 80 tahun. Ada riwayat mengatakan dengan kampak. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Nabi Ibrahim dikhitan. Ya. Dan ini memang ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dari Nabi Ibrahim lahirlah para nabi-nabi Bani Israel. Nah, dicari ini orang Yahudi nih. Dilihat. Udah dikhitan. Kalau ketemu, Yahudi dikhitan, bunuh. Diperiksa semua. Ya. Sampai akhirnya mereka berjumpa dengan orang Arab yang sedang melakukan perdagangan ke negeri Syam. Kita tahu orang Arab, terutama orang Quraisy, kata Allah Subhanahu wa taala, rihlatash syita'i was-shaif. Mereka itu suka berdagang di musim panas dan di musim dingin. Kemana perdagangannya? Kalau nggak ke negeri Syam, kalau nggak ke negeri Yaman, itu aja tempat mereka berdagang. Jadi orang-orang Arab ini udah biasa. Mereka safar, pergi ke Syam, ke Palestina, kemudian berdagang, beberapa bulan pulang lagi, bawa keuntungan. Kemudian nanti pergi lagi ke Yaman, berdagang lagi, pulang bawa keuntungan. Begitulah hasil pencarian ataupun nafkah mereka. Dijumpai satu orang Arab. Nah, ini bukan orang Yahudi nih. Ditanya, kamu Yahudi? Bukan. Kamu dari mana? Arab. Begitu diperiksa, lah ternyata kemaluannya dikhitan. Lah gimana ini? Katanya cuma orang Yahudi yang dikhitan. Kok ada orang selain Yahudi dikhitan juga? Dibawalah itu ke Raja Herakles. Ya, dibawa ke Raja Herakles. Ternyata pada saat itu yang kena razia, yang diperiksa tadi adalah Abu Sufyan. Pimpinannya Quraisy Mekah. Kebetulan dia menjadi kepala perdagangan di situ. Dia yang kena tangkap razia. Dibawa ke Herakles. Raja, ini ada bukan orang Yahudi, tapi dikhitan. Di mana ini? Dibunuh enggak? Karena kan perintahnya tadi orang Yahudi yang dikhitan. Nah, ini orang Arab, bukan orang Yahudi. Tapi kemaluannya dikhitan. Pada saat itu Raja Herakles pun bertanya. Karena ya Raja Herakles ini selain dia pada raja, dia juga seorang pendeta yang alim, yang mengetahui tentang kitab Injil. Jadi dia bukan raja bodoh, dia juga raja tapi alim, paham agama. Ya. Dia tahu ada kabar yang sedang viral yang datang dari kota Mekah. Kan ini tentang Nabi Muhammad SAW menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengirim surat ke kerajaan yang ada di sekitar Madinah, kemudian dia berhasil juga menggempur tempatnya orang-orang Yahudi di Khaybar, begitu juga beberapa kampung-kampung kecil orang-orang Arab yang musyrik. Ini tersebar udah beritanya, sampailah ke telinganya Herakles, dan Herakles penasaran. Kebetulan ada orang Arab nih. Dia tanya, apa kabar yang datang dari tempat kalian? Karena kan orang Mekah orang Arab. Saya mendengar ada kabar viral. Apa itu kabarnya? Maka berceritalah Abu Sufyan ya tentang Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Sufyan ketika dia telah masuk Islam setelah Fathul Mekah, kata Abu Sufyan, demi Allah, saya mampu untuk berbohong tentang Nabi Muhammad di depannya Raja Herakles, biar Raja Herakles itu marah kemudian menyerang Madinah. Saya mampu. Cuman kata Abu Sufyan, terbawa pada diri saya rasa tidak pantas karena dia seorang pemimpin. Masa iya gengsi dong, masa saya bohong gitu. Akhirnya dia nggak berbohong. Ditanya, apa itu kabar yang datang dari tempatmu? Kata Abu Sufyan, yaitu tentang seorang yang namanya Muhammad, dia mengaku menjadi nabi dan rasul. Kemudian
Kata Raja Herakl, apa nasabnya orang tersebut? Si Muhammad itu nasabnya dari mana? Apakah dia nasab rendahan atau nasab yang biasa atau nasabnya mulia? Kata Abu Sufyan, nasabnya adalah nasab yang terbaik yang ada di Quraisy. Karena nggak main-main jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, itu dulu rajanya kota Mekah. Jadi ini bukan sembarangan, ya. Nabi Muhammad dilahirkan dari nasab yang mulia, dari nasab yang terhormat, bukan dari nasab sembarangan. Kemudian Raja Herakl tadi ini bertanya lagi, apakah sebelum dia mengaku menjadi nabi dan rasul dia pernah kalian lihat berbohong? Maka kata Abu Sufyan, karena dia ya gengsi, kalau dia mau bohong di depannya Raja Herakl, masa iya saya seorang pimpinan Quraisy berbohong sih? Nah gitu, jadi dia gengsi, ya sudahlah saya katakan apa adanya aja. Padahal dia pengen bohong, tapi ya gimana nanti apa kata orang, masa ketua berbohong kan gitu. Kata Abu Sufyan, tidak pernah kami menjumpai dia sebelum dan sesudah mengaku menjadi nabi dan rasul sekalipun berbohong. Bahkan kami yang menggelarkan kepada dia Al-Amin. Jadi biar antum tahu, Al-Amin itu bukan gelar dari Allah, bukan Nabi Muhammad yang menggelarkan dirinya sendiri, bukan. Itu gelarnya orang-orang musyrikin Quraisy, semuanya sepakat. Dia ini Al-Amin, karena memang nggak pernah dijumpai berbohong sedikit pun, baik sebelum mengaku menjadi nabi atau setelah menjadi nabi. Nggak pernah berbohong. Makanya Al-Amin itu artinya yang terpercaya, yang amanah, nggak pernah berdusta, nggak pernah berkhianat. Kemudian kata Raja Herakl tadi ini, yang mengikutinya orang-orang yang lemah apa orang-orang yang kaya? Kata Abu Sufyan, ya kebanyakan yang mengikutinya Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin. Ada orang-orang kaya tapi sedikit. Kemudian kata Raja Herakl, bagaimana pengikutnya? Bertambah apa berkurang? Kata Abu Sufyan, ya bertambah terus. Walaupun kebanyakan adalah orang-orang miskin, tapi bertambah terus, nggak berkurang. Walaupun orang-orang miskin. Kemudian kata Raja Herakl tadi ini, apakah ada yang keluar dari agamanya Nabi Muhammad setelah dia masuk ke dalamnya? Ada nggak orang yang murtad? Ada nggak orang yang cuma coba-coba masuk habis itu keluar lagi? Kata Raja Herakl. Maka dijawab oleh Abu Sufyan, nggak ada. Nggak ada satupun orang yang telah masuk ke dalam agamanya si Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dia betah dan nggak pernah keluar sekalipun. Betah dia di dalam itu agama itu. Nggak ada yang murtad. Kemudian Raja Herakl tadi ini kemudian berkata, apakah dia pernah berkhianat sebelum menjadi nabi dan rasul atau setelah menjadi nabi dan rasul? Pernah nggak dia berkhianat, mengkhianati teman-teman dia itu yang sudah masuk memeluk agama Islam yang dia dakwahi? Pernah nggak dia khianati itu teman-temannya? Nggak pernah, kata Abu Sufyan. Kemudian apa yang dia perintahkan kepada kalian? Dia mengaku nabi dan rasul. Apa yang dia bawa? Apa yang dia perintahkan? Kata Abu Sufyan, dia memerintahkan untuk hanya mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak melakukan kemungkaran-kemungkaran seperti meminum minuman khamar, seperti berzina, membunuh, mencuri dan lain-lainnya. Yang diperintahkan adalah hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang memang baik. Maka pada saat itu kata Raja Herakl, dengarlah dan perhatikan baik-baik. Kata Raja Herakl nih, saya bertanya kepadamu, bagaimana nasabnya orang yang mengaku nabi tadi itu, yaitu Nabi Muhammad SAW? Maka kamu jawab, dia adalah nasab yang terbaik. Ketahuilah, para nabi-nabi sebelumnya semua dilahirkan dari nasab yang terbaik. Ini kata Raja Herakl nih. Dia karena tahu tentang kebenaran, dia paham tentang Injil. Dia bukan cuma raja doang, dia juga seorang alim, pendetanya orang Nasrani dia, sekaligus raja. Kemudian kata Raja Herakl juga, ketika aku tanya, pernahkah dia berbohong sebelum menjadi nabi atau setelah menjadi nabi? Kau jawab tidak pernah berbohong, bahkan kalian yang memberikan gelar kepada dia Al-Amin. Maka ketahuilah, begitulah para nabi-nabi terdahulu. Mereka tidak pernah berbohong, baik sebelum menjadi nabi atau setelah menjadi nabi. Ini sudah mau beriman nih Raja Herakl nih. Karena dia tahu tentang kitab Injil. Kemudian kata Raja Herakl, aku bertanya kepadamu tentang pengikut-pengikutnya, apakah kebanyakan orang kaya atau orang miskin, orang yang lemah? Dan kau jawab adalah kebanyakan orang-orang yang miskin dan lemah. Begitulah kata Raja Herakl, nabi-nabi terdahulu yang pertama sekali mengikutinya adalah orang-orang miskin dan orang-orang lemah, kemudian mengikuti setelahnya orang-orang yang kaya dan mampu. Emang begitu sudah. Nabi-nabi terdahulu begitu, dan dia tahu karena disebutkan di dalam Injil. Kemudian kata Raja Herakl,
Aku bertanya kepadamu tentang apa yang dia ajak, tentang apa yang dia sampaikan. Kau bilang untuk mengibadahi Allah dan tidak melakukan kemungkaran, kejahatan, melakukan hal yang ma'ruf. Begitulah kata Raja Herakl, para nabi-nabi terdahulu mereka tidak mengajak kecuali kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan dan kejahatan. Kemudian kata Raja Herakl, ingat, kalau seandainya aku bertemu dengan Muhammad yang mengaku menjadi nabi dan rasul tadi, mungkin aku bertemu dengan dia, maka aku akan mencium telapak kakinya, dan demi Allah dia akan menguasai seluruh dunia ini termasuk apa yang aku injak sekarang, yaitu kerajaannya raja bangsa Romawi. Jadi Raja Herakl ini sudah mau beriman. Nah, nanti di sini ada kisah yang bisa kita ambil pelajaran jamaah, perhatikan baik-baik. Setelah itu Abu Sufyan keluar, disuruh keluar, dah keluar, pergi. Saya sudah cukup mendengar kabar darimu tentang kabar yang sedang viral dari Arab. Keluar, ternyata begitu keluar dari ruangan Raja Herakl, berpapasan dengan utusannya Nabi, siapa tadi? Sahabat Dihya al-Kalbi yang sedang bawa surat tadi di awal tadi. Papasan, ya. Wah, Abu Sufyan ngapain sini? Oh, Abu Sufyan ya biasa aja lewat, udah begitu. Masuklah Dihya al-Kalbi menghadap ke Raja Herakl sambil membawa surat. Kemudian dia membacakan surat tadi. Apa isi suratnya? Ya, disebutkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Abdullah wa Rasulih, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad, Abdullah dan Rasulnya. Ya. Kemudian ila Herakl azimur Rum, kepada penguasa bangsa Romawi yaitu Herakl. Yu'tik salamun ala manittaba'al huda aslim taslam. Keselamatan untuk mereka yang mengikuti petunjuk, maka segeralah engkau masuk ke dalam Islam, maka engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain, dan kemudian Allah akan memberikan kepadamu pahala 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena memang ahlul kitab ketika mereka masuk ke dalam Islam, itu mereka mendapatkan 2 pahala jemaah. Yang pertama pahala mengikuti nabi sebelumnya, yaitu Nabi Isa ataupun Nabi Musa, karena mereka beriman ini. Orang-orang Nasara di awal-awalnya beriman kepada Allah. Dan kemudian mereka masuk ke dalam Islam dan juga mereka mendapatkan pahala berupa mengikuti nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud mendapatkan 2 pahala. Kemudian kata Rasulullah, fa in tawallait fa inna 'alaika ismul arisiyin. Kalau engkau membangkang, tidak mau masuk ke dalam Islam, maka untuk kamu dosa seluruh bangsa Romawi. Kenapa? Karena namanya dia raja, kalau dia masuk ke dalam Islam, pasti bangsa-bangsanya juga akan ikut rajanya masuk Islam. Akhirnya dia dapat pahala. Tapi sebaliknya, kalau dia nggak mau masuk Islam, dia membangkang, begitu juga bangsa-bangsanya, rakyat-rakyatnya akan ikut rajanya. Artinya kamu yang memulai, kamu yang menanggung semua dosa rakyatmu, kan begitu. Nah, itu maksudnya, engkau akan menanggung seluruh dosa bangsa Romawi. Karena bangsa Romawi pada saat itu mengikuti rajanya. Kalau raja masuk Islam, mereka semua masuk Islam. Kalau raja yang nggak mau masuk Islam, mereka juga nggak mau masuk Islam. Artinya kau yang nanggung dosanya, karena tidak mau masuk Islam lantaran dia tidak mau masuk ke dalam Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menulis firman surat Ali Imran, ya, firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 64. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kata Rasulullah, ya, di dalam firman Allah ini, di dalam suratnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab, kemarilah untuk sama-sama kita mengucapkan kalimat yang sama yang kita sepakati, baik saya maupun kalian. Apa itu? Allah na'budu, agar kita hanya mengibadahi Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Artinya apa? Artinya bangsa Romawi dulu di awal-awal, orang-orang Nasara juga meyakini bahwasannya mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak boleh melakukan kesyirikan. Artinya tauhid, sama-sama beriman. Cuman di mana letak mereka menjadi kafir? Karena tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hukumnya mutlak. Bukan hanya la ilaha illallah, tapi juga harus mengatakan wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau cuma la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah dia nggak mau sebutkan, dia nggak mau yakini, sama saja tidak beriman. Makanya dikatakan syahadatain, harus 2 syahadat. Tak boleh cuma 1. La ilaha illallah tapi Muhammad saya nggak yakin. Ah, itu kafir. Ya. Nah, itu letak kekafirannya orang Nasara dan orang Yahudi di awal-awal. Sebelum kitab mereka rubah.
Ya, setelah mereka kufur, tidak mau beriman kepada Rasulullah, akhirnya mereka buat hal-hal yang memang dimurkai Allah, yaitu mereka rubah kitab sucinya mereka, ditambah-tambah, dikurang-kurangi. Ya, udahlah. Akhirnya keluarlah ya pemahaman bahwasannya Tuhan itu ada 3, Bapa, Ibu, dan Anak. Begitu juga orang Yahudi mengatakan ada seorang yang bernama Uzair. Uzair itu anaknya Tuhan, dan seterusnya. Asal muasalnya kenapa mereka kafir? Karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mempercayai bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya kalau kita bercerita tentang toleransi ini, ya biar kita paham nih, toleransi yang seperti apa sih yang benar? Toleransi yang benar adalah toleransi dalam Islam. Perhatikan Islam, betapa toleransinya. Kita umat Islam wajib mengimani Nabi dan Rasul keseluruhannya, dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib. Siapa yang tidak mengimani bahwasannya Nabi Musa itu bukan Nabi Allah, Nabi Isa itu bukan Nabi Allah, berarti dia bukan seorang Muslim. Hati-hati jemaah, karena konsekuensinya ya kita termasuk disebut daripada rukun iman adalah salah satunya mengimani utusan Allah, Nabi dan Rasulnya. Dan semua yang harus diimani, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya mereka semua adalah utusan Allah. Walaupun tetap kita mengatakan yang terakhir sebagai penutup para nabi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi ya syariat yang berlaku sampai hari kiamat adalah syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tetap kita katakan. Tapi kita juga harus yakin kepada nabi-nabi sebelumnya. Coba lihat, tidak ada agama yang paling toleransi kecuali Islam. Kalau kita mau katakan toleransi dong, kalian toleransi dong. Ya, masa kami mengakui Nabi Isa, Nabi Musa itu Nabi Allah, masa kalian enggak? Coba tanya kepada mereka, mau tidak toleransi seperti itu? Kan seharusnya namanya toleransi kan satu sama. Sama-sama dong. Saya bilang itu Nabi, Nabi kamu itu Nabi kami juga, kamu juga seharusnya Nabi kami, Nabi kamu juga, kan begitu. Kenapa kok kami mengakui Nabi kalian itu Nabi, giliran Nabi kami kalian enggak mau mengakui kalau itu Nabi? Kalau mereka mau toleransi seperti itu, sama berarti kita bersaudara. Karena celahnya cuma di situ aja. Sama-sama beriman kepada Allah, masalahnya tidak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan alasan-alasan masing-masing. Kalau orang-orang Yahudi alasannya karena mereka mengatakan ini nabi terakhir bukan dari Bani Israel. Sedangkan Bani Israel adalah nasab yang mulia. Nasab Arab itu nasab rendahan. Kenapa? Karena mereka mengatakan Arab itu asal muasalnya daripada Ismail, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam itu ibunya siapa? Ibunya Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Tapi memang dulu bekas budak dan dia istri yang kedua. Sedangkan orang Bani Israel mengatakan istri yang mulia itu adalah istri yang pertama, yaitu Sarah. Ini kan nggak benar begini, fanatik buta begini. Yang pertama, masa lalu tidak boleh dilihat. Kalau Allah sudah ampuni, sudah selesai. Memang betul bekas budak, tapi sudah dimerdekakan. Kenapa diungkit masa lalu? Kalau kita mau mengungkit masa lalu setiap orang, niscaya tidak ada yang selamat satupun manusia di atas muka bumi ini. Karena semua punya masa lalu. Siapa yang menjamin dirinya nggak punya masa kelam? Oh, saya orang suci nggak punya masa lalu yang kelam. Saya masa lalu saya semua adalah kebenaran. Sombong namanya itu. Ya, merasa paling suci di atas muka bumi ini. Nggak ada. Semuanya punya masa lalu, punya masa kelam, punya masa jahil semua. Nggak ada orang tiba-tiba lahir kemudian dia menjadi orang alim, pintar baca Quran, orang taat, istiqomah. Mana ada? Butuh proses semuanya. Sama semuanya. Anak ataupun antum semua kita punya masa lalu. Kalau nggak punya masa lalu itu cuman dinding ini aja, dinding masjid nih. Tiang masjid ini nggak punya masa lalu. Paling masa lalunya cuman pasir dan semen. Ya, kalau ditanya masa lalu dinding ini pasir dan semen itu ujung-ujungnya. Kalau manusia semua punya masa lalu. Nah, ini pelajaran ya untuk kita, terutama ketika kita membina rumah tangga suami dan istri, sudah jangan pernah memandang masa lalu, terutama kepada para istri. Para istri suka banget kalau lagi jengkel, lagi marah, emosi sama suaminya, masa lalu semua dibongkar sama dia. Dulu kau gini, oh kan sudah selesai, udah 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, ngapain dibongkar? Sudah bertaubat kepada Allah. Begitu juga kita seorang suami, sama. Kalau kita jengkel kepada istri, jangan kesalahan-kesalahan yang lalu diungkit-ungkit juga. Selesai sudah. Bertaubat selesai. Yang dilihat hari ini dan seterusnya. Istiqomah taat. Udah. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa lalu selesai. Kita udah bertaubat. Allah udah tutup. Jangan dibuka lagi. Ya. Nah, karena kalau kita ngungkit masa lalu nggak ada habisnya jemaah.
Ya, ribut aja terus. Yang ini mengatakan dulu pernah begini, yang sana kamu juga dulu, kira begini, yang sini jawab, yang sini balas, yang sini jawab. Api sama api hancur jadinya. Makanya kalau misalnya kita ada keributan namanya rumah tangga biasa, sedikit ada mungkin yang kurang, satu menjadi api sedang emosi, maka yang lain harus menjadi air. Dipadamkan itu api. Jangan ini api kita juga ikut emosi api, sudahlah kebakar. Kebakar penyesalan. Hati-hati ya, kunci dari segala keburukan kata Rasulullah adalah ketika seorang itu marah. Makanya perhatikan, kebanyakan terjadi perceraian, keributan antara teman dengan teman, adik dengan kakak, itu semua nggak lepas dari namanya emosi yang tak terkontrol. Marah dia. Makanya nggak ada tuh dusta itu, bohong yang mengatakan kenapa kalian cerai? Ya karena kita saling bahagia makanya kita cerai. Bohong. Dengan senyum mengatakan, wahai istriku yang tersayang, ku ceraikan engkau. Dusta itu. Mana ada senyum? Marah dia. Karena marah dia ceraikan itu istrinya. Semua rata-rata terjadi perceraian karena emosi, jemaah. Yang bertanya kepada kita rata-rata semua karena emosi. Kenapa engkau cerai? Ya karena begini Ustaz. Ya, ujung-ujungnya karena marah. Maka ditahan. La taghdab, la taghdab, la taghdab kata Rasulullah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kenapa? Karena kalau sudah marah itu adalah sumber dari segala keburukan. Orang namanya udah marah apapun bisa dia lakukan. Namanya udah emosi di luar kontrol. Ucapan semua udah nggak terkontrol lagi. Perbuatan juga udah nggak terkontrol lagi. Persahabatan yang sudah dijalin sekian puluh tahun semuanya habis, hilang, pecah, hancur. Karena apa? Emosi sesaat. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Raja Herakles tadi membaca surat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia bingung nih. Karena ya banyak pendeta-pendeta pada saat itu dan dia termasuk pendeta juga. Nah, dia bingung ngambil keputusan. Akhirnya dia katakan, berikan surat ini kepada kepala pendeta. Jadi ada kepala pendeta pada saat itu. Kemudian dia baca. Dan memang ini sudah diketahui oleh pendeta-pendeta Nasara. Dia baca benar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan juga kemenangan yang mereka peroleh tadi di awal setelah berperang dengan kerajaan Persia itu juga disebutkan di dalam kitab Injil bahwasanya mereka akan menang. Kemudian pada saat itu juga di zaman yang sama akan ada nabi terakhir yang harus kalian ikuti. Siapa yang mengikuti nabi terakhir maka dia akan bahagia dan terus akan menang. Disebutkan dalam Injil. Cuma ada dirubah. Dulu masih ada itu disebutkan di dalam Injil. Akhirnya berimanlah kepala pendeta tadi. Begitu beriman langsung dia dakwahkan kepada pendeta-pendeta yang lain. Ternyata pendeta-pendeta yang lain nggak terima. Akhirnya dibunuh itu kepala pendeta. Dan sampai berita itu kepada Raja Herakles. Raja Herakles jadi bingung, gimana ini? Kepala pendeta saja nggak diterima, dibunuh, apalagi saya. Karena memang pada saat itu bangsa Romawi lebih mendengar kata pendeta mereka daripada raja mereka. Padahal Herakles udah mau beriman nih. Nah, ini perhatikan jamaah. Ya, di sini nanti kita akan mendapatkan pelajaran, faedah. Akhirnya Raja Herakles mengumpulkan semua pendeta. Dikumpulkan di satu ruangan dan diperintahkan kepada prajurit untuk mengunci pintu ruangan tadi biar nggak bisa keluar. Kemudian di dalamnya ada prajurit yang membawa pedang siap menebas leher siapa saja yang membangkang. Jadi udah dikumpulin nih semua nih di satu ruangan. Semua pintu dikunci. Dan di dalam itu ada semua pendeta dan ada semua prajurit. Dan prajuritnya punya pedang. Setiap prajurit ada pedang yang siap menebas leher siapa yang membangkang. Pengen diuji sama Raja Herakles. Kata Raja Herakles, kalian sudah tahu berita tentang surat yang datang dari Arab yang mengaku menjadi nabi dan rasul dan memerintahkan kita untuk mengikutinya. Kemudian apa kata Raja Herakles? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba pendeta tadi semuanya panik. Waduh, raja kami telah masuk Islam. Semuanya pengen kabur, ternyata pintu dikunci, nggak bisa kabur. Dan semua prajurit udah siap dengan pedangnya. Mau menebas, tinggal tunggu perintah saja dari raja. Langsung kata pendeta-pendeta itu, kami tidak akan mengakui engkau sebagai raja dan kami tidak akan mengganti agama kami walaupun nyawa kami harus hilang. Ternyata pendetanya juga nggak main-main. Bunuh saja, yang penting kami tidak masuk Islam. Di sini kata Herakles, pendeta-pendeta sekalian bercanda doang kok. Ternyata dia cuma nguji doang kesetiaan pendeta-pendetanya. Walaupun dalam hatinya sebenarnya dia sudah mau beriman kepada Allah. Cuman dia tidak jadi, dia urungkan imannya karena dia khawatir tahtanya, kursinya akan lengser.
Karena akan jadi kekacauan kalau pendeta ini keluar semua menyebarkan tentang keislaman raja, kan hancur semua, nanti orang akan melawan dia, hilang kerajaannya, padahal dia barusan mendapatkan kemenangan melawan kerajaan Persia. Nah ini jemaah, pelajaran buat kita semua. Coba lihat, yang tadinya dia sudah hampir selamat, Raja Herakl, akhirnya dia urungkan imannya karena dunia, karena hawa nafsu yang lebih dia pilih. Hati-hati jemaah. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita istiqamah beribadah kepada Allah dan jangan khawatir masalah dunia. Jangan khawatir. Kalau kita beriman kepada Allah, istiqamah, selalu taat, selalu kita mengibadah Allah, jangan khawatir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammah, ja'alallahu lahu ghina fi qalbihi." Siapa yang betul-betul sungguh-sungguh memang akhirat tujuan dia, memang Allah Subhanahu wa taala, ikhlas untuk Allah, jangan khawatir, kata Rasulullah, Allah akan berikan di dalam hatinya kekayaan yang dia tidak akan pernah merasa miskin. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa jama'alahu syamlah, dan Allah akan kumpulkan segala permasalahannya di dunia ini dan Allah berikan jalan keluar setiap permasalahannya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan Allah paksa, karena dunia ini punya siapa? Punya Allah. Allah akan memaksa dunia ini, diseret dunia ini di hadapan orang tadi untuk tunduk dan patuh kepadanya. Dunia itu menjadi tunduk dan patuh kepada kita kalau kita betul-betul mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman kepadanya begitu saja. Allah akan hitung semua. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan walaupun sebesar biji sawi akan Allah balas. Nggak ada yang sia-sia. Jadi jangan karena dunia yang sementara, dunia yang cuma sedikit, kita korbankan yang begitu besar. Kita korbankan iman kita korbankan keyakinan kita. Jangan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perhatikan Raja Herakl tadi, ya. Dia tulis surat, dia balas. Nah, perhatikan, dia balas, dia berikan kepada Dihya Al-Kalbi lagi. Kata Raja Herakl kepada Dihya, kasih tahu kepada nabimu yaitu Nabi Muhammad, aku masih dalam keadaan beriman kepada Allah. Artinya dia katakan dia muslim, ikut agamanya Nabi Muhammad. Tapi ternyata begitu sampai surat itu ke Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Rasul. Si Herakl tadi itu cuman berpura-pura menulis surat ini mengatakan dia beriman agar engkau tidak menyerangnya. Padahal dia cuma pura-pura. Tadinya memang di awalnya pengen beriman, tapi karena tadi dia lebih memilih dunia, lebih memilih kursinya, akhirnya dia urungkan. Tapi dia berpura-pura beriman di hadapan Nabi Muhammad SAW dengan menulis surat seperti itu. Dan Rasul tahu kalau itu adalah kebohongan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Raja Herakl. Nanti kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang bagaimana kaum muslimin memerangi bangsa Romawi yang disebut dengan perang Mu'tah. Akan diserang nanti. Yang jumlah mereka subhanallah 200.000 pasukan bangsa Romawi, tapi bisa dikalahkan. Siapa yang menjadi panglimanya pada saat itu? Khalid bin Walid, salah satu pedang Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita sampaikan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kita sampai pukul berapa ini? Sudah waktunya syuruk ya? Baik. Karena sudah waktunya syuruk jam 5.46. Sudah waktunya syuruk Pak Ketua? Sudah, ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini majelis kita. Wallahu a'lam bishawab. Atau sebelum kita tutup majelis seperti biasa mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Falyatafaddal mashkuran. Kalau ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, boleh ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya, insya Allah ada hadiah. Yang bisa jawab angkat tangan. Ya. Nah, yang pertama buat ikhwannya dulu. Nanti angkat tangan. Kenapa? Karena kalau nggak angkat tangan semuanya jawab, kita bingung ini milik siapa hadiahnya kan gitu. Nah, kalau angkat tangan kita tunjuk berarti ada yang jawab dan kita berikan hadiah. Nah, ini bagus. Kiat-kiat agar kita bisa tetap istiqomah. Nah, ikhwannya dulu, nanti baru akhwatnya. Pertanyaan pertama yang bisa jawab angkat tangan. Ya. Pertanyaan pertama, siapa nama raja bangsa Romawi tadi? Siapa namanya? Yang dikirim surat oleh Nabi. Siapa yang angkat tangan? Tafadhol. Namanya
Hirakal, tafadhal barakallahu fiik. Masya Allah. Jazakumullahu khair. Ahsanullah ilaik. Pertanyaan yang kedua khusus akhwatnya, angkat tangan yang bisa jawab. Nanti kita tunjuk. Pertanyaan kedua, pertanyaan yang mudah insyaallah. Ini buku tentang zikir pagi petang. Subhanallah, kita ya terkadang terlalaikan dengan sesuatu, padahal di waktu pagi dan petang itu ada waktu-waktu yang memang Allah Subhanahu wa taala istijabahkan doa. Terutama kita dengan banyak berzikir adalah salah satu yang dapat mengistijabahkan doa. Nah, pertanyaannya untuk para ummahat, para akhwat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk memulai peperangan, untuk memulai jihad, untuk menyerang tempat-tempat ya orang-orang musyrikin. Itu di tahun 7 Hijriah. Apa maksud daripada 7 Hijriah itu? Siapa yang angkat tangan pertama tadi? Yang di depan tadi yang angkat tangan. Apa maksudnya 7 Hijriah? Apa maksudnya? Tolong yang di dekat situ bisa dengar apa tadi jawabannya? Anda nggak dengar jawabannya, kurang jelas. Maksud 7 Hijriah artinya 7 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Tafadhali barakallahu fiik. Enggak apa-apa, kita bantu, yang penting sudah jawab. Ya. Tafadhol. Nah, ini pertanyaan khusus santri. Mana santrinya ini? Subhanallah, santri di belakang. Ya Allah, Pak Ketua, tolong kalau bisa santri di depan. Biar apa? Biar kedengaran jelas, kemudian bisa jawab dan kita kasih hadiah. Ini buat santri nggak main-main hadiahnya. Nah, kalau di belakang kan susah. Buat santrinya. Ini pertanyaan berat nih. Kalau berat, hadiahnya juga berat insya Allah. 20.000 lah. Ya. Pertanyaan pertama yang bisa jawab angkat tangan. Kalau jauh di situ gimana kita mau dengar? Mau ngambil hadiah pun susah. Jangan kalah dengan yang tua-tua. Kita anak muda ini santri, masa kalah dengan yang tua? Yang tua aja di depan, semua masa yang muda di belakang. Ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Ya. Coba sebutkan 2 isi perjanjian Hudaybiyah. 2 aja, walaupun sebenarnya lebih daripada 2. 2 aja. Siapa yang bisa angkat tangan? 20.000 yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab satupun santri. Ya nggak mungkin kita kasih ke bapak-bapaknya kan. Masa bapak-bapaknya dikasih uang jajan? Nggak mungkin. Kalau sama santri nggak apa-apa dikasih uang jajan. Kebetulan sarapan pagi hari kan. Nggak ada yang bisa jawab satupun. Coba sebutkan 2 yang angkat tangan. 1, perjanjian Hudaybiyah isinya apa? Naam, barakallahu fiik. 2, kaum muslimin dilarang apa? Pergi haji umroh pada tahun itu. Bolehnya kapan? Bolehnya tahun depan. Barakallahu fiik. Tafadhal, silahkan ambil. Kalau duduk di belakang kan susah ngambilnya. Kalau di depan langsung cepat. Besok tolong Pak Ketua, santri-santri di depan aja biar jelas dengar, biar jelas jawab, biar cepat dapat hadiah gitu. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khair. Pertanyaan kedua masih sama, berat juga nih pertanyaannya, 20.000 juga. Yang bisa jawab santrinya. Santrinya dulu. Tadi ikhwannya sudah. Ya. Pertanyaan kedua, perjanjian Hudaybiyah itu terjadi di tahun berapa? Di tahun berapa terjadi perjanjian Hudaybiyah tadi itu? Tahun 2021 atau tahun 2020? Tahun berapa? 6 Hijriah. Apa maksud daripada tahun 6 Hijriah tadi? Maksudnya apa? 6 tahun setelah Rasulullah hijrah. Itu maksud daripada tahun Hijriah. Tafadhal barakallahu fiik. Ini juga kalau jauh lama ngambilnya. Padahal kalau hadiah itu harus cepat diambil. Kalau lama-lama nanti ditarik lagi hadiahnya. Tafadhal barakallahu fiik. Jazakumullahu khair.
Nah, pertanyaan yang terakhir ringan, makanya 10.000. Santrinya juga. Terakhir ya ringan lah. Siapa nama sahabat Nabi yang digelar sebagai salah satu pedang dari pedang Allah? Ah, itu tadi yang pakai jaket merah. Pakai lengan baju warna merah. Ah, yang kecil. Siapa namanya? Khalid bin siapa? Bin Walid. Tafadhal, barakallahu fiik. Karena pertanyaan terakhir pertanyaan ringan, ya hadiahnya lebih ringan dari yang pertama. Besok santri kalau bisa di depan nih kajian sirah, biar cepat jawab, cepat dapat hadiah. Jazakumullahu khair, barakallahu fiik, masya Allah. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita berikan berupa hadiah tadi itu cuman ya membuat semangat kita untuk belajar saja. Adapun yang lebih baik, yang lebih kekal, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan berupa ilmu, berupa ketenangan hati kita bermajelis ilmu. Wa ma indallah khairun wa abqa, apa yang datang dari Allah lebih baik dan lebih kekal. Adapun hadiah tadi itu hanyalah agar kita bertambah semangat lagi, biar kita bertambah semangat duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab, karena sudah waktunya syuruk. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, adapun salah dan kekurangan datang dari diri saya pribadi. Kita cukupkan majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.